Shalom dan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian Gereja Toraja bersama dengan Jemaat Telobatua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Kami bersyukur atas hari yang baru, hari di mana kami akan berkarya, beraktivitas. Sebelum kami melakukannya, kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan Roh Kudus memampukan kami untuk memahami dan memeliharanya. Mohon ampun atas dosa kami dan berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat 7 dan 8 saja. Dari kitab Ulangan 31 ayat 1 sampai 8, saya akan baca ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berbunyi, Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat dunia maya yang senantiasa mengikuti renungan harian, ada pepatah lama mengatakan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Karena itu belajarlah dari setiap pengalaman yang kalian alami. Ambil hikmah, makna, dan pesankanlah itu kepada generasi berikut. Sebagaimana Musa punya pengalaman yang pahit ketika berada di Meriba dalam kitab Bilangan pasal 20. Ia punya pengalaman pahit ketika umat Israel bersungut-sungut minta air kepada Musa. Dan karena tidak sabarnya Musa, sekalipun Allah sudah memberi firman kepada Musa untuk mengumpulkan Israel di satu tempat dan berbicara kepada orang banyak, berkata kepada batu supaya batu itu mengeluarkan air, tetapi Musa justru sangat marah kepada Israel dan memukul batu di Meriba. Sekalipun batu itu mengeluarkan air, disinilah Tuhan marah kepada Musa. Karena Musa mengabaikan perintah Tuhan, tidak taat, tidak setia untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan hanya dengan berkata kepada batu itu. Dan itulah kemudian menjadi hukuman bagi Musa. Engkau Musa tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Ini pengalaman berarti bagi Musa. Dan karena itu ia ketika diminta untuk menyampaikan pesan kepada Yosua, ia menyampaikan dengan sungguh-sungguh supaya Yosua itu taat dan setia untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena Musa tidak mungkin lagi masuk ke tanah perjanjian membawa rombongan Israel yang sudah lama ia temani dalam perjalanan. Karena itu ia berpesan kepada Yosua supaya Yosua dan bangsa Israel kuat dan teguh melanjutkan perjalanan mereka memasuki tanah Kanaan dengan iman bahwa Tuhan akan menyertai Israel sampai mereka memasuki tanah perjanjian itu. Dibutuhkan ketaatan
Tidak sekedar mendengar apa yang disampaikan, tapi melakukannya dengan setia, maka engkau akan memperoleh hasilnya. Saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan dan kepribadian kita? Apa kita memperkuat ketaatan kita dan setia melakukan apa yang dipesankan firman Tuhan? Kita punya pengalaman hidup, kita tidak ingin sesuatu yang salah, yang telah mencederai kita, dilakukan oleh generasi kita yang berikut. Karena itu, bagi kita, berikanlah pesan-pesan yang baik itu, dan bagi yang mendengar pesan itu, dengarkan dan taatlah, lakukanlah itu. Tuhan berfirman kepada Musa untuk menyampaikan itu kepada Yosua. Musa menyampaikan dan Yosua melakukan itu. Pesan, jadikanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai satu-satunya pesan yang harus dibaca, didengar. Karena jika demikian, kita akan beroleh kekuatan melalui pesan-pesan yang disampaikan di dalamnya. Taatlah kepada firman-Nya, karena di dalamnya terdapat petunjuk kehidupan. Setiap orang yang taat dan setia melakukan firman Tuhan, ia akan sampai kepada tujuan yang dijanjikan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan pagi ini, mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati kami, yang memberi kami kesempatan untuk mengawali hari hidup ini dengan mendengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus menolong kami untuk tetap taat dan setia akan firman Tuhan, dan terus menyampaikan pesan firman Tuhan kepada generasi berikut, agar mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada mereka. Berkati jemaat Telobatua dalam kehidupan mereka setiap hari, dalam aktivitas hari ini. Yang dalam pergumulan, Tuhan lepaskan dari pergumulan. Yang lemah, kuatkan. Yang sakit, pulihkan Tuhan. Yang khawatir akan hidup ini karena tantangan hidup akibat virus corona, Tuhan teguhkan iman mereka untuk tetap menaruh harap kepada Tuhan saja. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, anak anggota jemaat atau keluarga anggota jemaat yang dikarantina. Tuhan kuatkan dan teguhkan hati mereka untuk tetap berharap kepada Tuhan. Jemaat yang berduka, Engkau hiburkan. Seluruh majelis dan pengurus OIG, Tuhan terus memperlengkapi untuk tetap berkarya di saat pandemi ini. Sahabat-sahabat dunia maya yang menyaksikan, mendengarkan renungan, Tuhan juga berkati dan lindungi mereka. Lindungi kami semua dari mara bahaya Tuhan, dari orang jahat, dari wabah virus corona, sampai semuanya kami dapat nikmati hidup normal seperti waktu-waktu yang lalu. Engkau memberkati pemimpin kami, bangsa dan negara kami, sehingga kami semua tetap dipimpin, dituntun untuk mencapai keadilan sosial, masyarakat adil dan makmur. Mohon ampun atas dosa kami. Terimalah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.